Assalamualaikum, Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan, Salam Sejahtera buat teman-teman semua. Sebenarnya berita ini sudah viral 2-3 hari lalu di Fak-Fak dan di Papua Barat. Cuma tipikal saya kan tidak akan bersuara atau bicara kalau saya belum verifikasi atau belum dapat datanya. Dan buat saya ini agak sangat parah, benar-benar parah. Bayangkan, peserta seleksi MRP Papua Barat di Fak-Fak digugurkan dengan tudingan yang gak main-main, tudingan makar. Makar kalau dicari di Wikipedia artinya pengkhianatan negara, pengkhianatan terhadap negara. Dan ancaman hukumnya itu tidak main-main. Pasal 107 itu terkait makar itu ancamannya itu 12 tahun maksimal, minimal itu 5 tahun. Kacau. Dan setelah di cross check, ternyata pansel ini menolak karena hasil komunikasi dengan Forum Koordinasi Pemimpin Daerah. Artinya habis komunikasi dengan jaksa, bupati, sama dandim, sama kapolres. Akhirnya beberapa peserta ini digugurkan dengan tudingan makar. Dan yang paling mengerikan adalah yang menuding makar itu adalah dari kepolisian Polres Fak-Fak. Ini suratnya. Gila gak? Si Erna ini salah satu yang saya sebut, ada beberapa yang di tuding makar, tapi saya sebut Erna saja. Karena Erna saya tahu sekali. Ini anak Elsam, perempuan Elsam. Tudingannya nggak kira-kira. Di surat yang dikeluarkan atas nama Kepala Kepolisian Resort Fak-Fak, artinya si Hendriana, atas nama dia yang tanda tangan Wakapolres. Gila, Erna dituduh melakukan makar. Nah, ini bisa dibaca. Gini, waktu itu Erna datang itu sebagai perwakilan dari adat dan sebagai pemantau. Oke. Kalau hanya dengan itu saja orang dituduh melakukan makar, ini kacau balau sekali. Saya 2011, ini di istana loh. Saya mendampingi dan mengadvokasi teman-teman yang melakukan aksi di depan istana tahun 2011, 1 Desember 2011 ini. Saya pakai bintang kejora. Apakah saya OPM? Kan tidak. Kan kita mendampingi hukumnya. Bukan kita sebagai anggota OPM. 2018-2019 saya bawa bintang ini nih, lihat. Saya bawa ini bendera bendera tauhid. Apakah saya dituduh HTI juga? Kan nggak begitu. Gini loh, paradigmanya yang berpikir tuh gini, orang yang mendampingi itu tidak selalu serta-merta itu adalah bagian dari situ. Ketika saya mengangkat 2011, pakaian saya ada bintang kejora karena waktu itu saya sedang mengadvokasi. Ketika 2018 atau 2019, saya lupa, 2018-2019 saya mengangkat bendera sebetulnya bendera tauhid. Karena apa? Saya menolak namanya stigmatisasi terhadap bendera. Bendera kan nggak salah. Dan 2011 itu ketika di jaket saya ada bintang kejora, karena saya menolak stigmatisasi bintang kejora itu adalah OPM. Karena bintang kejora itu jati diri orang Papua. Kalau OPM itu burung mabruk. One people, one soul. Gini loh. Kembali lagi bicara soal Erna.
Erna ini aktivis. Saya tahu dia. Mantan Wakapolda Papua yang sekarang Brigjen Eko Sudarto itu tahu Erna. Karena Erna dulu pernah masak kita yang makan. 2017 ketika banyak kasus korupsi di Papua mentok, khususnya di Fafak. Terus waktu itu kita ada masalahin Kapolres saat itu, Ghazali Ahmad kalau tidak salah namanya. Dia datang ke kantor Elsam. Datang kayak koboi. Nah ini beritanya. Saya angkat beritanya. Dia datang kayak koboi. Itu kita masalahin. Kemudian itu di bulan Maret kalau tidak salah. Di bulan Mei itu saya datang dengan waktu itu masih Kombes Eko Sudarto. Angkatan 91. Kita main di Fak-Fak. Ini fotonya. Ini kita main di Fak-Fak. Saya bawa dia datang karena waktu itu juga selain jalan-jalan, kita mau bantu coba hidupkan ekonomi petani pala sambil melihat beberapa persoalan di Fak-Fak. Ini kita datang, waktu itu malam-malam, Kapolres Fak-Fak itu datang minta maaf terkait yang dia datang ke kantor Elsam itu dengan selonong boy. Dan itu selesai. Gitu loh. Selama kita tinggal di Elsam, waktu itu sekarang Brigjen Pol Eko Sudarto tinggal di Elsam, Erna yang masakin. Gila gak ketika terus orang ini dituduh sebagai ini makar? Kacau banget. Gini, kalian tahu arti makar gak? Bapak-bapak kepolisian, terutama Kapolres Fafak Hendriana. Kau tahu paham? Kau paham kan tidak makar? Pengkhianat negara. Kau tahu artinya pengkhianat kan? Pengkhianat itu adalah orang yang digaji oleh negara tapi tidak tahu dan tidak melaksanakan tugas negara. Contoh, di kepolisian ada namanya Tribrata. Baca. Ada Catur Prasetya. Baca. Ketika menuduh seseorang melakukan makar itu harus ada dasar hukum. Yang kembali lagi yang saya bilang soal pengkhianat itu. Yang pengkhianat itu adalah yang digaji oleh negara tapi tidak melakukan tugas negara. Contoh, ini togel masih buka. Waktu sebelum rame, sebelum kita persoalin. Waktu itu Kapolda datang, setelah Kapolda pulang ini togel masih buka. Walaupun sekarang togel tutup dan sembunyi-sembunyi. Miras tetap jalan. Nah ini Miras. Punya siapa? Delvin. Temannya siapa? Lihat nih. Teman nongkrongnya siapa? Hendriana. Cobalah. Verifikasi itu yang betul. Jangan menuding orang Papua itu makar OPM. Gila kali. Saya waktu kita datang ke Menhan untuk diskusi. Ini undangannya. Kita datang diskusi, kita bicara soal Papua, kondisi Papua. Kenapa semakin banyak orang bergabung dengan OPM, padahal OPM tidak pernah bikin penerimaan calon OPM. Karena banyaknya persoalan-persoalan seperti ini. Orang nggak bersalah dituduh OPM, ya sekalian aja di OPM. Kasus-kasus ketidakadilan semakin banyak di Papua, makanya semakin banyak yang bergabung dengan OPM. Karena apa? Karena perilaku begini. Egyanus Kagoya tidak pernah buka pendaftaran menerima anggota baru, nggak ada. Tapi masyarakat ingin bergabung sama dia karena apa? Ketimpangan hukum, karena adanya oknum bangsat yang seharusnya jadi penegak hukum bermain hukum. Togel masih jalan, Miras tetap jalan buat jadi sampingan. Yang pengkhianat itu adalah mereka yang punya tugas menyelesaikan persoalan tapi tidak menjalankan tugasnya, malah jadi tukang peras. Nah ini contoh pengkhianat. Malah jadi tukang peras, orang tidak bersalah dijadikan bersalah.
Gini loh, kita sama-sama berjuang untuk Papua. Anda bertugas sebagai kepolisian, sebagai penegak hukum. Kita bertugas sebagai aktivis penyeimbang pemerintah. Menyuarakan apa yang harus kita suarakan. Mengkritisi apa yang pantas kita kritisi. Bukan aktivis itu dikriminalisasi seolah-olah ditudingan makar. Tuduhan makar itu serius loh. Kapolres berani bertanggung jawab gak? Kalau tuduhan makar ini tidak benar. Dan saya pasti akan membantu Elsam meneruskan surat pelaporan dan peserta-peserta lain yang dituduh makar. Buat peserta-peserta lain, silakan hubungi saya. Saya akan antarkan langsung karena ini keterlaluan. Gini loh, Otsus itu apa sih? Otonomi khusus kan? Otsus jilid 2. Oke? Diadakan Otsus jilid 2 itu untuk kemajuan Papua. Ya kan? Dari kemarin itu semua orang bicara pemekaran, kita harus pemekaran. Bom Brai Raya, yang Kaimana bicara, yang Fak-Fak bicara, semua kebagian bicara. Bintuni bicara, Wandama bicara. Tapi ini anak negeri, marga Wagap, marga Uswanas, terus satu lagi, saya lupa marganya, digagalkan dengan tuduhan makar. Jadi Otsus itu buat apa? Buat kalian memperkaya diri? Buat kalian mau jadi bupati lagi? Parah sekali. Saya belum pernah loh dituduh makar, walaupun 2011 saya pakai bintang kejora. 2019, 2018 saya ngangkat bendera tauhid yang dituduh sebagai HTI. Saya nggak pernah dituduh makar loh. Saya mengkritisi presiden loh. Saya tidak pernah dituduh makar. Karena pemerintah tahu kita mengkritisi, bukan kita bagian dari mereka. Kita mengkritisi terkait apa yang terjadi di Papua bukan karena kita OPM. Gila. Coba Pak Kapolri, oknum begini yang bikin Papua semakin rusak. Yang orang yang tidak mau bergabung dengan OPM akhirnya terpaksa bergabung dengan OPM. Karena apa? Dia melakukan advokasi, dia dituduh makar. Kapolres model begini nggak boleh dipertahankan, Pak. Persoalan dia bukan cuma satu, Pak. Pak Kapolri atau Kadif Propam, Pak Kapolri kapan mau data orang ini, si Hendriana ini saya punya kok. Mulai dari dosa dia mengamankan kasus. Contoh, ini kasus dilaporkan terkait penipuan. Ya kan? Di kasus yang sama sudah ada nih yang tertangkap. Nah, ini yang ditangkap. Tapi lucunya, di kasus yang dilaporkan itu adiknya bupati, malah dia mengarahkan supaya bupati melaporkan ITE. Bupati juga terlapor korupsi. Dia malah mengarahkan bupati bikin laporan ITE. Lucu gak Kapolres macam begitu? Dulu, makanya saya bingung nih. Dulu dia setor berapa duit bisa sampai dapat AKBP. Saya gak yakin otak dia itu otak paham soal hukum, soal tatanan hukum. Ada gitu. Kucing bekerja sama dengan tikus, sama-sama nyuri makan. Parah sekali orang ini. Emosi ya? Wajar. Saya emosi wajar. Karena apa? Kita selama ini berjuang supaya Papua tuh nggak ada stigma. Supaya pembangunan Papua tuh merata. Supaya keadilan hukum itu nyata. Sesuai apa kata Presiden Jokowi. Pemerataan sosial. Ini malah ada kepolisian yang menuding orang makar. Atas tanda tangannya jelas nih. Atas nama Kepala Kepolisian Resort Fak-Fak. Ini bukti. Cobalah Pak Kapolri, kalau Bapak sayang ke Papua, cobalah Pak. Kapolres begini makan saja. Biar dia jadi tukang fotokopi. Karena apa? Ketika dia jadi seorang Kapolres, dia nggak tahu tupoksinya apa. Malah orang yang sudah terlapor bisa dapat SKCK untuk maju jadi calon legislatif. Gila gak? Kapolres macam begini. Saya udah bilang dari kemarin, kalau Kapolresnya gak seneng, laporkan saya.
Kita baku lapor. Kita baku pembuktian, bukan baku lapor. Kau lapor saja, saya datang. Gitu loh. Tudingan makar itu pasal 107. Itu 12 tahun loh. Aktivis, terus dia perempuan, dia anak negeri. Kau tuduh dengan makar. Institusi kepolisian menuduh dengan makar. Gila gak coba? Pak Kapolri, Erna ini adalah orang yang masakin teman sekamar Bapak, Brigjen Pol Eko Sudarto. Perempuan ini sekarang dituduh bawahan Anda yang jadi Kapolres dengan nama Hendriana sebagai pelaku makar. Gila gak coba? Kacau gak? Teman baiknya Kapolri itu pernah makan masakan dari Erna. Erna jadi dituduh makar. Saya aja gak pernah lo tuduh makar. Pasti Indonesia nganterin piagam penghargaan ke Kapolri. Kita aja gak pernah seumur umur berdiri dari 2010 sampai sekarang dituduh makar. Padahal ketika kita diskusi, kita bicara soal Papua. Kenapa Papua minta merdeka? Kenapa persoalan Papua sampai serumit ini? Bagaimana kita mencegah Papua agar masyarakat agar tidak merdeka, tapi dia punya otonomi yang benar-benar khusus seperti di era Gus Dur. Gimana caranya? Kita sampai bahas itu. Tapi anak-anak negeri dituduhkan dengan makar. Gila gak coba? Buat peserta makar, silakan hubungin saya. Di pets boleh. Silakan di Fakfak itu banyak yang tahu nomor saya. Boleh minta nomor saya. Kapan kalian mau melaporkan? Saya bantu antar ke Amnesty International yang ada di Indonesia, Bang Usman. Saya akan bantu kalian lapor ke Komnas HAM dan Komnas Perempuan kalau memang beberapa ini ada perempuannya. Dan saya akan sampaikan langsung ke Propam dan Kapolri. Karena ini kebangetan. Peserta baru diseleksi, baru verifikasi, dituduh dengan makar. Gila nggak? Jadi otsus itu buat apa? Buat kalian kejar pembangunan, biar Kapolres ini bisa menikmati mobil baru terus. Gini ya Hen, sebelum kau jadi Kapolres saja waktu dia datang ke kantor Elsam, dia minta maaf. Sekarang orang Elsam berani-berani kau tuduh sebagai makar. Kau gila kah? Kenapa tidak sekali Pasti Indonesia, Direktur Pasti Indonesia makar? Kau tuduh saya makar saja. Makar itu adalah kau sudah digaji, kau makan uang negara, tapi kau tidak bekerja untuk negara, tapi kau bekerja untuk kau punya dompet. Itu makar sesungguhnya. Pengkhianat dan bangsat bangsa sesungguhnya Hen. Kalau kau tidak senang Hen, saya tunggu kau lapor saya. Apa yang kau lakukan kemarin itu saya masih diamkan. Togel masih jalan walaupun Kapolda Papua Barat sudah perintahan, tetap masih jalan sampai terakhir baru saya singgung parah baru kau diam. Tidak, Togel itu tidak jalan. Terserah si orang Surabaya itu si Hartono mau marah-marah atau apa terserah. Miras masih jalan ya Hen. Delvin masih jualan bebas. Kau punya salah itu bukan saya tidak kantongi. Saya sudah cukup kantongi. Tapi ini anak negeri kau tuduh makar itu tudungan serius. Kau ditempatkan di Papua untuk bertugas sebagai Kapolres di Fakfak di Papua Barat agar kau bisa menjadi perpanjangan pemerintah pusat, terutama dari institusi kepolisian, mewujudkan cita-cita Kapolri, mewujudkan cita-cita Tribrata, Catur Prastia. Tapi kau bercermin dulu, kau itu melakukan Catur Prastia kah? Tribrata ada kau jalankan kah? Dengan menuduh orang makar saja kau sudah melanggar Catur Prastia dan Tribrata.
Masa kok anggota kepolisian tidak tahu itu kan? Parah betul. Mohon maaf, sedikit agak emosi. Bukan sedikit agak emosi, tapi memang emosi. Karena dengan gaya-gaya seperti inilah, maka semakin banyak lahir OPM. OPM dulu di OPM itu di Papua Barat tidak banyak. Tapi sekarang banyak OPM di tanah Papua Barat. Karena apa? Karena perilaku oknum-oknum bangsat seperti ini. Orang baik-baik dituduh makar. Apa sih? Makar itu pengkhianat loh. Main tuduh orang makar. Dan tuduhan makar itu serius loh. Kalau tidak serius, orang ini tidak mungkin digagalkan. Karena serius tuduhannya. Apalagi bersumber ngambil dari berita lagi. Sudah diverifikasi belum? Kalau kau paham berita itu ada cover boot set. Ada hak menjawab, hak penyeimbang. Itu cover boot set. Kau sudah tanya kah belum? Sudah verifikasi kah belum? Kok kepolisian kerja kau apa? Belum verifikasi kau tuduh orang makar. Tolong Pak Kapolri, model-model Kapolres begini yang bikin Papua malah minta merdeka. Kapolres-kapolres model begini harus diyanmakan. Kalau perlu copot. Karena apa? Dia bukan menjalankan cita-cita Pak Kapolri. Tapi dia bercita-cita ingin seperti Ferdy Sambo, Teddy Minahasa. Nah, dia salah satunya nih. Ini kalau didiamkan, dia akan lebih bahaya daripada Ferdy Sambo. Ferdy Sambo itu masih ada baiknya loh. Ketika dia tegas. Makanya saking tegasnya dia tembak mati orang. Kalau ini, dia tidak ada tegasnya. Negosiasi. Coba Pak Kapolri. Buat peserta, jangan lupa hubungin saya. Apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya teruskan surat-suratnya, pasti saya akan teruskan. Karena orang seperti ini tidak boleh dibiarkan lama di tanah Papua. Kalau perlu, biar dia kasih pelajaran. Coba Pak Kapolri kirim orang ini di perbatasan yang dekat dengan Egyanus Kagoya, supaya dia merasakan. Jadi dia berpikir, oh iya gara-gara saya punya kepemimpinan, main tuduh orang sebagai makar, makanya banyak lahir Egyanus Kagoya baru begitu. Harusnya orang ini yang jangan di Yanma dulu Pak. Kalau ke Yanma keenakan. Coba dikirim ke perbatasan yang dekat dengan poskonya Egyanus. Supaya dia tahu nih. Oh iya ternyata selama ini gue baru tahu ya. Gue selama ini kerja. Malah gue menyalahgunakan wewenang gue. Parah. Awalnya saya berusaha sabar begitu. Karena si Hendriana ini ada beberapa kali menghubungi atasan dia. Atasan dia komunikasi dengan saya. Coba Lek, ada masalah ngomongin baik-baik. Saya nggak nyinggung ke Hendriana, saya diamin. Karena saya hargain teman saya. Pejabat di Polda. Tapi lama-lama didiamin, orang ini makin kurang ajar. Orang nggak salah kok dituduh makar. Kacau gak? Sorry ya, videonya agak emosi buat para penonton. Kalau lihat video saya agak emosi, saya mohon maaf. Tapi kalau buat oknum ini, saya tidak akan minta maaf. Tidak ada sorry-sorrynya. Gas full kalau mau perlu tempur kita. Kita buka buktinya benar gak? Apa yang saya katakan benar gak? Atau saya cuma nuduh? Oke? Selamat malam.